Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala ta'ala walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVNU yang saya hormati dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam rangka pengajian rutin Al-Quran dan tafsirnya, yang pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada ayat ke-155 dari surah Al-Baqarah. Masih berbicara tentang kesabaran. Jadi pada ayat selanjutnya yang akan saya bacakan ini berbicara tentang bahwa hidup ini adalah ujian. Ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah berfirman, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan sedikit kehilangan harta dan juga kehilangan nyawa dan juga kehilangan harta benda. Yang dalam ayat ini digambarkan dengan samarot, yaitu buah-buahan yang artinya adalah hasil pertanian, mengalami paceklik dan lain sebagainya. Jadi hidup ini memang sebagai orang beriman kita itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bentuk apa? Ya ada rasa takut kehilangan, takut kemiskinan, takut bencana dan lain sebagainya. Yang tidak satupun manusia itu tidak pernah mengalami kondisi yang menakutkan. Itu pasti. Dan kemudian juga selain itu ada ujian dalam bentuk rasa lapar. Ya, mereka yang mungkin kemiskinan baik secara individual ataupun secara kolektif karena ada krisis ekonomi yang dampaknya merata. Kemudian orang mengalami kesulitan mendapatkan rezeki, mendapatkan makanan dan lain sebagainya. Nah, ini juga bagian dari ujian yang Allah tegaskan di dalam ayat ini. Selain rasa lapar apa? Wa naqsim minal amwal. Kita kehilangan harta, orang yang berbisnis mungkin rugi, orang yang berdagang rugi dan lain sebagainya. Atau dalam bentuk bencana-bencana yang lebih ekstrim seperti gempa bumi yang membuat rumah kita hancur, kemudian juga harta kita hilang dan lain sebagainya. Termasuk terakhir, bukan yang terakhir, bentuk lainnya adalah kehilangan nyawa. Maksudnya kita punya orang-orang yang kita cintai kemudian harus meninggal dunia. Entah karena sesuatu yang normal atau karena sesuatu yang mungkin bencana seperti gempa bumi atau bencana-bencana lainnya yang menyebabkan sanak saudara kita meregang nyawa. Termasuk dalam konteks kekinian kita bisa lihat merebaknya wabah virus corona. Betapa banyak orang yang keluarganya, saudaranya meninggal dunia akibat terserang atau terkena wabah virus corona. Dan yang terakhir wasamarot, ini menyangkut ekonomi, yaitu bahan pangan, paceklik dan lain sebagainya. Nah, semua ujian ini itu pasti terjadi selama kita masih hidup di muka bumi ini. Siapapun kita pasti mengalami ujian itu. Tapi yang menarik kata Al-Quran ini, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi dan seterusnya. Kalimat bisyai'in itu menegaskan bahwa ujian itu di hadapan Allah dianggap kecil sekali. Nah, ini kita harus berpikir kenapa ujian yang sedemikian beratnya, terutama wabah virus corona yang menyebabkan banyak orang kehilangan nyawa, banyak orang juga yang kemudian rezekinya menjadi susah dan lain sebagainya, dianggap bagian kecil saja. Nah, ini logikanya adalah jika kita membandingkannya dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita membandingkan segala ujian itu dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, itu tentu kita tidak bisa menghitungnya. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar dibanding segala bentuk ujian yang kita rasakan dalam hidup ini. Bahkan di dalam ayat yang lain ditegaskan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha.
Jika kalian berusaha ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Coba kita bayangkan, sejak kita dilahirkan, kita bisa mendapatkan makanan, kita bisa mendapatkan pakaian, menghirup oksigen, minum, dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita sudah dewasa mendapatkan pendidikan dan seterusnya. Kita berekonomi, mendapatkan keuntungan, kekayaan, punya rumah, punya kendaraan, punya keluarga. Itu nikmat yang kalau dihitung tidak akan pernah selesai kita menghitungnya. Dan kita tidak akan pernah mampu. Maka besarnya nikmat itu kalau dibandingkan dengan ujian yang kita hadapi, maka ujian itu kecil sekali di hadapan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, dari segala ujian itu, maka kata Allah, wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang selalu ikhlas menerima segala bentuk ujian yang ada di muka bumi, apapun bentuknya, karena mereka sadar bahwa ujian itu datangnya dari Allah, dan barang siapa yang sabar dalam menghadapi ujian, maka dia akan mendapatkan limpahan pahala yang luar biasa besarnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan menguji orang itu dengan ujian yang sangat berat. Dan kita tahu dalam hidup ini orang yang paling berat mendapatkan ujian adalah para nabi dan para rasul. Itu sebabnya derajat para nabi dan para rasul adalah derajat tertinggi karena mereka mendapatkan ujian yang sangat berat dalam hidup ini. Siapa orang yang sabar itu? Orang yang sabar itu adalah alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang ketika mereka menerima musibah, musibah ini dalam artian sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang merugikan, mereka akan menegaskan, mengatakan dengan penuh keyakinan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ini satu deklarasi yang sangat penting dalam kita menghadapi segala ujian yang ada di muka bumi ini. Deklarasi yang di belakangnya adalah sebentuk kesadaran bahwa pada hakikatnya kita ini memang tidak punya apa-apa. Segala yang ada pada diri kita, bahkan badan dan nyawa kita, hakikatnya adalah milik Allah. Apalagi sekedar rumah, sekedar mobil, sekedar harta lainnya, hakikatnya kita di dunia ini hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika semua itu harus hilang dari tangan kita, kita menyadari betul bahwa semua itu hakikatnya milik Allah, dan bahkan nyawa kita, dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah tanpa membawa apapun yang kita miliki di muka bumi ini, kecuali amal soleh yang pernah kita kerjakan di muka bumi ini. Inilah makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesadaran bahwa kita ini milik Allah dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Nah, orang-orang yang penuh kesadaran seperti ini, mereka akan sangat sabar menghadapi segala ujian. Kata Allah, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Merekalah orang-orang yang mendapatkan penghormatan dari Allah dan juga kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk, pemikiran yang jernih, pemikiran yang sehat, sehingga dalam hidup ini tidak pernah menyesali apapun yang terjadi atas dirinya, karena dia sadar bahwa segala sesuatu milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pemirsa TVNU dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali. Selamat menjalankan ibadah puasa yang insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan berbuka bersama. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada surah Al-Baqarah ayat ke-158 yang sekarang ini berbicara langsung tentang Safa dan Marwah sebagai syiar Masy'aril Haram, di mana kalau kita haji ataupun melaksanakan umrah pasti kita melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Safa dan Marwah itu min sya'airillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa, bukit Safa dan bukit Marwah min sya'airillah, bagian dari syiar-syiar Allah. Jadi harus ketika kita haji kita melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Nah, menurut Imam Syafi'i sa'i ini merupakan rukun haji, tapi menurut imam yang lain ini wajib haji. Apa konsekuensinya? Kalau wajib itu kalau ditinggalkan maka dia akan membayar dam. Tapi kalau rukun kalau ditinggalkan maka haji atau umrohnya tidak sah. Tapi makanya kita kalau umroh dan haji tetap melaksanakan sa'i di antara Safa dan Marwah. Tapi ada sebagian orang dulu ini itu merasa, loh kok ada sa'i di Safa dan Marwah? Ngapain? Kita kan cukup aja tawaf di sekitar Ka'bah itu. Terutama dulu ada sahabat-sahabat Ansor yang sebelum masuk Islam mereka itu kalau berhaji itu mereka tidak melakukan sa'i, tapi cukup tawaf saja di sekitar di sekitar Ka'bah itu, tidak melaksanakan haji. Nah, mereka kemudian bertanya, maka kata Allah kepada Nabi Muhammad menegaskan bahwa sesungguhnya Safa dan Marwah itu min sya'airillah. Bahkan dulu mereka itu ada sebagian yang menggunakan tempat di antara Safa dan Marwah itu untuk menyembah berhala, yaitu Manat, yang nama berhalanya Manat. Mereka itu mengagungkan Manat di situ, sehingga ketika ada kewajiban melaksanakan sa'i dalam umroh dan haji mereka bertanya. Nah, maka ditegaskan bahwa Safa dan Marwah juga bagian dari syiar Allah Subhanahu wa taala. Maka faman hajjal baita awi tamaro, barang siapa yang melaksanakan haji di Baitullah awi tamaro atau berumrah, fala junaha alaihi ayat tawafa bihima, maka tidak ada kesalahan sedikit pun, tidak dosa jika mereka melakukan, maksudnya adalah sa'i di antara Safa dan Marwah. Nah, jadi itu merupakan bagian dari umrah dan haji. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Barang siapa melaksanakan yang sunnah, artinya umrah sunnah atau haji sunnah, setelah dia melaksanakan yang wajib, maka ingat bahwa Allah itu maha membalas dengan kebaikan dan Allah maha mengetahui. Jadi kita kalau punya kesempatan untuk haji atau umrah sunnah, ya silahkan. Maka sunnah itu menjadi kebaikan buat orang yang melakukan dan pasti mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah maha membalas kebaikan yang dilakukan oleh hamba dan juga Allah maha mengetahui setiap perbuatan hamba. Lanjut, innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Nah, ini ayat berbicara tentang orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Di masa lalu itu memang ada sebagian orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran yang mereka baca dari kitab mereka. Apa kebenarannya? Kebenaran itu tentang kerasulan Nabi besar Muhammad SAW. Kebenaran tentang ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Mereka menyembunyikan informasi itu. Maka mereka itu ditegaskan akan mendapatkan laknat dari Allah. Dan juga wayal anuhumul la'inun. Mereka akan dilaknat oleh makhluk lainnya. Oleh malaikat, oleh binatang, oleh tumbuh-tumbuhan, semuanya melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Bahkan kalau kita mau menarik lebih luas, bahwa kebiasaan atau karakter orang menyembunyikan kebenaran ini sebetulnya bukan hanya soal informasi kebenaran Nabi, tapi di zaman sekarang seorang ilmuwan, seorang
apapun itu, jika dia menyembunyikan kebenaran ketika ditanya, maka hukumnya dia akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, salah satu sifat wajibnya, bukan cuma nabi tapi juga seluruh nabi dan rasul lainnya, memiliki sifat wajib yang ada 4. Yang pertama as-sidqu, yaitu jujur. Yang kedua al-amanah, yaitu berintegritas. Dan yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan apa adanya. Dan yang ketiga dan yang keempat adalah fatonah, cerdas. Nah, tabligh ini adalah sifat menyampaikan apa adanya yang ia ketahui, tidak menyembunyikan. Nah, di zaman sekarang ini kadangkala ada orang yang menyembunyikan kebenaran demi keuntungan pribadi. Nah, orang-orang seperti ini itu akan terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan laknat dari makhluk-makhluk lainnya. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar." Orang yang ditanya tentang sesuatu tapi dia tidak menjawabnya dengan benar, melainkan dia menyembunyikan jawaban yang benar, maka pada hari kiamat nanti, kata Nabi Muhammad, dia akan dibelenggu dengan belenggu yang terbuat dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sebabnya sifat tabligh merupakan sifat wajib bagi para nabi dan rasul, dan kita sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mampu memiliki sifat itu, yaitu menyampaikan segala sesuatu apa adanya, tidak menyembunyikan, apalagi kalau sesuatu itu berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat luas, tentang kesehatan, tentang ekonomi, tentang politik dan lain sebagainya. Harus kita menyampaikan apa adanya, tidak menyembunyikan, tidak memanipulasi, sehingga tidak terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Dan ancamannya jelas, barang siapa yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu pengetahuan, maka di akhirat nanti ia akan mendapatkan belenggu dari api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Demikian para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan ketemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita nanti betul-betul menjadi orang yang bertakwa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.